Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin cerita. Martial Master, bab 5593 dan bab 5594. Dongeng Donghua. Bab 5593. Jiwa mencari dosa. Tidak. Kaisar Yama, yang merasakan nafas mengerikan dari dunia bawah di tubuh Qin Chen, tertegun. Saat berikutnya, ada kemarahan dan kepanikan di matanya. Tidak, kamu berbohong padaku. Kekuatan dunia bawah. Ini adalah orang dari lautan alam semesta di dunia yang mereka tidak berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, karena Kaisar Wu Yueming adalah salah satu raksasa yang menganjurkan invasi laut kosmik. Dan sangat mustahil untuk bekerja sama dengan masyarakat yang Jian. Kaisar Netherworld di depannya sebenarnya hanyalah sisa jiwa, yang berarti kematiannya saat itu kemungkinan besar benar. Kaisar Nether telah menjadi antek orang-orang di dunia, dia pasti tidak mempermainkan Kaisar Wu Yue Nether untuk menciptakan apa yang disebut kematian palsu. Saya tertipu. Pada saat ini, Kaisar Yama dipenuhi dengan kemarahan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kematian Kaisar Netherworld benar, maka pernyataan sebelumnya tentang kerjasama antara Kaisar Netherworld dan Kaisar Wu Yue jelas salah dan sama sekali tidak mungkin. Pihak lain sengaja membimbing dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Tidak. Kaisar Yama ketakutan dan marah, meraung putus asa. Setelah bertarung lama, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mati hari ini. Jadi dia meninggalkan beberapa informasi di sini dengan cara yang khusus. Di bawah komando Kaisar Netherworld dari 5 gunung, dia berkolusi dengan klan Abyss dan diam-diam berkolusi dengan Kaisar Netherworld untuk menargetkan Kaisar Neraka dari 10 istana. Dia meninggalkan semua pesan ini. Jika Lord Yama dari istana ke-10 datang untuk menyelidiki, dia pasti bisa mendeteksi pesan yang dia tinggalkan dengan metode penetrasinya. Pada saat itu, Tuan Yama dari istana ke-10 pasti akan disesatkan oleh pesan yang dia tinggalkan dan menargetkan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Tidak. Pada saat ini, Kaisar Yama merasa ngeri mengetahui bahwa dia adalah bidak catur. Bidak catur yang pihak lain ingin agar penguasa Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung bertarung. Dari sini terlihat bahwa pihak lain pasti tidak akan berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Tidak heran pihak lain, dalam situasi ini, harus menggunakan formasi langit terlarang 9 Nether sendirian untuk memblokir dirinya sendiri dan kehilangan kontak dengan semua pembudidaya hantu di kota Fengdu. Mereka melakukan ini hanya untuk mencegah diri mereka memiliki peluang untuk mengubah dunia dan meninggalkan petunjuk lain. Pada saat ini, pikiran Kaisar Yama sangat jernih, dan dia memahami segalanya dalam sekejap. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sudah terlambat. Qin Chen memandang Kaisar Yan Mo dengan cibiran di bibirnya. Bukankah hanya untuk saat ini dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan energi sebelumnya? Tinggalkan semua bukti yang seharusnya ditinggalkan, tinggalkan beberapa informasi yang ingin Anda sesatkan, dan semua yang Anda lakukan akan benar-benar bermakna. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dengan sungguh-sungguh ke langit yang jauh di luar formasi langit terlarang Jiuming. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dalam kehampaan tak berujung di luar kota Fengdu, aura yang sangat menakutkan mendekat dengan cepat. Aura ini tidak kalah dengan Kaisar Yama di depannya. Pomeng. Mata Qin Chen berbinar menurut intelijen sebelumnya, ada Meng Po yang kuat yang tidak kalah dengan Kaisar Yama di alam Senluo Yama. Selain itu, ada beberapa aura lain, tetapi jauh lebih lemah daripada aura Meng Po. Rupanya, pergerakan di kota Fengdu sepertinya membuat banyak orang khawatir. Kemenangan cepat. Bunuh.
Dengan pemikiran ini di benaknya, Qin Chen tidak lagi ragu-ragu. Aura niat membunuh yang tak ada habisnya meledak dari seluruh tubuhnya. Boom, niat membunuh yang mengepul dari pedang ilahi pembunuh terbalik berubah menjadi niat membunuh yang besar. Kekuatan, perkasa, menyapu. Tak terkalahkan. Jalan menuju kematian. Seluruh dunia terkejut. Tidak mudah membunuh kaisar ini. Kaisar Yama sangat marah hingga dia meraung histeris. Dia marah atas kebodohannya sendiri. Dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan sebagai salah satu raksasa di dunia bawah, dia sebenarnya tertipu dengan cara ini. Kemarahan di dalam hatinya begitu kuat. Reinkarnasi Yama, buka. Pada saat ini, Kaisar Yama langsung membakar asal-usulnya sendiri, ledakan aura asal mengepul ke langit. Dan aturan jalan yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi, dan di tengah badai, bahkan ada satu. Aura jiwa Dao yang melonjak melayang ke langit, berevolusi menjadi bayangan yang menjulang tinggi dan menakutkan. Asal, jalan, jiwa. Kaisar Yama benar-benar membakar semua yang ada dalam dirinya saat ini. Dia berjuang keras, tidak berusaha untuk bertahan hidup, tetapi hanya untuk bertarung dan meninggalkan pesan kepada Kaisar Aula ke-10 Yama untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Dewa kecil, leluhur 10.000 tulang, tolong ambil tindakan. Mata Qin Chen dingin, dan dia langsung mengaktifkan dunia yang kacau, dalam sekejap. Para raksasa seperti leluhur dunia bawah 10.000 tulang di dunia yang kacau semuanya gelisah dan membakar diri mereka sendiri. Hahaha, akhirnya giliranku yang mengambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan Chen, serahkan pada kami. Hahaha, bunuh Kaisar Yama. Ini adalah Kaisar raksasa dunia bawah kuno. Bagaimana aku bisa memikirkan hari ini sebelumnya? Layani Tuan Muda Chen dan bunuh Kaisar Yama. Di dunia yang kacau, para pembudidaya hantu raksasa seperti leluhur dunia bawah 10.000 tulang semuanya meraung. Saat ini, di dunia Qin Chen yang kacau, mereka hanya tahu bagaimana memahami, berlatih, dan meningkatkan, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bermain. Dan mereka sudah merasa sangat tidak nyaman. Secara khusus, semakin banyak orang berkuasa di sekitar Qin Chen, yang juga membuat raksasa seperti Wangu Mingzu merasakan krisis yang kuat. Sial, jika kamu terus tidak berguna, bukankah kamu akan menjadi alat? Tuan Muda Chen tidak boleh melupakan dirinya sendiri. Boom boom boom. Saya melihat leluhur hantu gelap 10.000 tulang, leluhur hantu iblis darah, setan tua hantu hitam, leluhur hantu naga, setan tua Kongming, leluhur buaya kekosongan. Dan penguasa neraka hitam, penguasa alam jiwa. Para penguasa dari area terlarang di sangkar laut mati yang tak terhitung jumlahnya semuanya meraung bersama pada saat ini, membakar asal-usul, jalan, dan jiwa mereka dalam sekejap. Menggabungkan kekuatan mengerikan ini ke dalam kekuatan sumber yang besar, dan secara langsung menanamkannya ke dalam dewa pembalik pembunuhan. Pedang, tengah. Ledakan. Serangan balik. Pada pedang ilahi pembunuhan terbalik, niat membunuh yang ganas melonjak ke langit. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar berubah menjadi substansi. Di bawah desakan Qin Chen, tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh Kaisar Yama. Nafas dari jalan bertabrakan. Ledakan. Langit runtuh. Kaisar Yanmo merasakan aura niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan merinding tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dan tidak percaya bahwa aura niat membunuh Qin Chen saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Ini sebenarnya telah diperbaiki beberapa kali sebelumnya. Anak ini hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana dia mengembangkan aturan niat membunuh yang begitu mengerikan? Kaisar Yama berteriak dalam hati. Klik. Pedang ilahi anti pembunuhan menembus duri dan duri, mengenai tubuh Kaisar Yama. Aturan jalan besar Kaisar Yama langsung dilanggar oleh semburan niat membunuh yang mengerikan. Dan tubuh itu terkoyak. Buktikan jalannya dengan membunuh, bunuh.
Qin Chen terus mengaum, dan menyerang dengan pedang lain. Lusinan pedang dihantam dalam sekejap mengaktifkan kekuatan Kaisar Dewa Counter Kill di pedang ilahi Counter Kill. Tidak ada jeda sama sekali. Ledakan. Ada suara keras yang mengejutkan, dan dengan keras, jalannya rusak. Tubuh Kaisar Yama tidak dapat menahan serangan balik yang begitu kuat dari niat membunuh, sehingga meledak secara langsung, dan jalan yang mengepul itu runtuh. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia meninggal. Dibunuh oleh Kaisar Kuasi Puncak. Tidak. Ledakan. Tubuh fisiknya runtuh, dan aura jiwa yang menakjubkan muncul dari jalan yang runtuh. Itu adalah jiwa Kaisar Yama, langsung berubah menjadi bayangan dan naik ke langit dalam sekejap. Dia hendak melarikan diri dari tempat ini. Ingin pergi. Qin Chen mencibir, hati luar angkasa. Berdengung. Dunia yang kacau terguncang, dan jantung ruang di dalamnya bermekaran dengan cahaya. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan langsung menyebar. Bergabung dengan air laut mati untuk membentuk labirin luar angkasa yang kuat, menutup segala sesuatu di empat arah, dan menghancurkan kekuatan Kaisar Yama. Jiwa langsung tersegel dalam kehampaan. Dunia akhirat. Hei, Qin Chen kecil, serahkan padaku. Pada saat ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba tersenyum, dan aura Netherworld yang tak berujung bergejolak, dan sisa jiwanya turun langsung bertabrakan dengan sisa jiwa Kaisar Yama. Dengan keras, bagaimana sisa jiwa Kaisar Yama bisa menahan serangan sisa jiwa Kaisar Netherworld? Kedua jiwa yang tersisa saling bergejolak, dan sisa jiwa Kaisar Yama meledak dalam sekejap. Di tengah jeritan yang melengking, dia langsung dibunuh oleh Netherworld. Kaisar menelan ludah. Melahap, memeras sisa jiwanya sendiri. Hahaha, keren. Kaisar Netherworld meraung kegirangan, seberapa kuat sisa jiwa Kaisar tingkat menengah. Itu lebih dari 100 atau 1000 kali lebih kuat dari Kaisar Semu yang pernah dia telan sebelumnya. Perasaan kenyang yang bergulir membuat Kaisar Netherworld begitu gembira hingga hampir mencapai puncak kenikmatan. Nak Qin Chen. Setelah melahap sisa jiwa Kaisar Yanmo, meskipun Kaisar Netherworld sangat bernafsu, dia masih menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kita harus membersihkan tempat ini, hati-hati dengan apa yang ditinggalkan Kaisar Yanmo. Tangan gelap dengan kekuatannya, mungkin masih ada sarana untuk bertahan hidup. Oke, sisa jiwa Kaisar Yama ini begitu penuh sehingga tidak bisa menghentikanmu. Qin Chen meliriknya, kamu tidak perlu mengingatkanku. Qin Chen melihat sekeliling dengan tatapan dingin di matanya. Penghakiman atas dosa. Ledakan. Saat berikutnya, aura dosa yang mengerikan menyapu tubuh Qin Chen. Aura dosa ini menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan terus menyebar ke seluruh aura Kaisar Yama yang tersisa. Kaisar Yama telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak melakukan kejahatan apapun? Dapat dikatakan bahwa pada levelnya, setiap orang kuat di level ini telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Dalam sekejap, kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, dan kelompok dosa yang mengandung nafas Kaisar Yama muncul di benak Qin Chen. Selain aura dosa terkuat dari sisa jiwa yang ditelan oleh Kaisar Nether, ada juga beberapa awan dosa yang tidak terdeteksi yang tersembunyi di kehampaan tak berujung ini. Suara mendesing. Setelah awan berdosa ini muncul, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi, dan beberapa sisa jiwa yang halus dan tidak terdeteksi langsung naik ke langit, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Nafas jiwa-jiwa yang tersisa ini sangatlah lemah, hampir hanya jejak yang tersembunyi di dalam kehampaan, dikombinasikan dengan nafas yang meledak. Sepertinya menyatu dengan kehampaan dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun di bawah pengaruh sebab dan akibat yang penuh dosa ini, hal itu terungkap dalam sekejap. Hal ini mengejutkan Molly dan yang lainnya. Kaisar Yama ini menggunakan trik hebat untuk menarik perhatian semua orang dengan melarikan diri dengan sisa jiwanya. Tapi dia sebenarnya meninggalkan begitu banyak tangan rahasia dalam kehampaan.
Selama sisa nafas jiwa keluar, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa memadatkan jiwanya dan terlahir kembali, dan kembali lagi seperti Kaisar Netherworld. Namun, menurut perhitungan Qin Chen, tidak ada yang disembunyikan. Hehehe. Qin Chen terkekeh ringan, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menerobos kehampaan. Bersama dengan kekuatan dosa, dia mengumpulkan semua kekuatan jiwa yang tersisa ke telapak tangannya. Lalu meremasnya secara tiba-tiba, dan dengan keras. Jiwa-jiwa tersisa yang tak terhitung jumlahnya hancur. Titik. Tidak. Jeritan samar terdengar, membawa keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Ledakan. Sebuah fenomena mengejutkan tiba-tiba muncul di area tak berujung di sekitar kota Fengdu. Bab 5594. Senang mendengar dan melihat. Pada saat ini, sebuah penglihatan yang sangat menakutkan muncul ke dalam kehampaan dalam jarak ribuan mil di sekitar seluruh kota Fengdu. Aturan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seperti kembang api yang menerangi langit. Kaisar yang kuat, yang tubuh fisiknya memadatkan jalan aturan, telah lama melampaui jalan dunia bawah dan eksis. Di dunia bawah, Kaisar Agung manapun setara dengan jalan terkemuka dan independen sebelum jalan dunia bawah, setelah dia jatuh. Fenomena yang berbeda akan segera terbentuk sesuai dengan kekuatan jalan yang berbeda. Belum lagi Kaisar Yanmo, seorang kaisar jangka menengah, prinsip-prinsip besarnya begitu kuat sehingga begitu dia jatuh, itu akan menjadi bencana, dan seluruh dunia akan bersedih. Ketika matahari dan gadis Nether jatuh, itu hanya karena Qin Chen memblokir segalanya, dan matahari dan gadis Nether bertarung jauh dari rumah. Namun kali ini, tempat jatuhnya Kaisar Yanmo adalah kota Fengdu. Kuil Tao tempat ia berlatih selama ratusan juta tahun, setiap tanaman, pohon, debu, dan gas di sini mengandung aturan Tao-nya. Sekarang ketika dia jatuh, itu seperti kembang api yang meledak dalam sekejap. Membentuk pemandangan langit dan bumi yang sangat menakutkan dalam kehampaan dalam jarak ribuan mil di sekitar kota Fengdu. Ledakan. Aturan Endless Avenue runtuh, dan pemandangannya begitu megah dan mengejutkan sehingga semua pembudidaya hantu kuat yang tersisa di kota Fengdu tercengang. Kaisar Yama. Mati. Tidak. Bagaimana bisa? Siapa di dunia ini yang bisa membunuh Tuan Yama? Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat ini, dan tubuh mereka gemetar seperti sekam. Jika para pembudidaya hantu yang kuat ini masih memiliki keberanian untuk melawan sebelumnya, maka pada saat ini, semua kepercayaan diri, keberanian, dan kekuatan mereka langsung hancur. Tulang punggung mereka patah, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung jauh di luar kota Fengdu, sesosok terbang dengan cepat. Ledakan. Tubuh ini memancarkan aura kaisar yang menakutkan tak berujung, kemanapun ia melewatinya, kehampaan dunia bawah langsung terjepit ke dalam jurang yang panjang, seperti membelah duri dan duri. Seolah menyapu tanah tak berpenghuni. Itu tidak lain adalah Meng Po, kaisar tertinggi lainnya di wilayah Senluo Yama di bawah komando Kaisar Istana ke-10. Dibandingkan dengan Kaisar Yama, Po Meng sangat rendah hati, tetapi kekuatannya jelas berada di urutan kedua setelah Kaisar Yama dari Istana ke-10 di antara tiga bersaudara saat itu. Dan bahkan sedikit lebih menakutkan daripada Kaisar Yama. Selain itu, dia tidak peduli dengan urusan wilayah Senluoyan saat itu, dan telah hidup dalam pengasingan di alam rahasia alam hantu tidak jauh dari kota Fengdu, berkonsentrasi pada budidayanya. Sebelumnya, saat berlatih pengasingan, tiba-tiba ia merasakan gejolak, dan langsung keluar dari pengasingan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebelum dia tiba di kota Fengdu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ledakan. Di atas langit yang luas, jalan dunia bawah melonjak, dan jalan biasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan musnah, seolah-olah akhir telah tiba, dan itu sangat menakutkan. Tidak, Yama, dia meninggal.
Sosok terbang Po Meng tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ketakutan di matanya, dia melihat kota Fengdu yang menjulang di kejauhan. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi. Bukan karena dia tidak berperasaan, tapi dia mengetahui kekuatan Kaisar Yama dengan sangat baik, meskipun dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, Kaisar Yama lebih lemah darinya. Tapi itu juga tergantung di mana tempatnya. Itu adalah kota Fengdu, kota terbesar kedua di wilayah Senluoyan, yang memiliki formasi tingkat atas dan merupakan situs kuil Tao yang telah diubah oleh Kaisar Yan Mo selama ratusan juta tahun. Belum lagi ada juga jembatan Naihe prajurit kekaisaran terkemuka yang ditinggalkan oleh Tuan Yama dari Istana ke-10. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Yama benar-benar jatuh. Hal ini tidak mengejutkannya. Jika 4 Kaisar Agung tidak keluar, di kota Fengdu ini, Kaisar Yan Mo tidak akan dikatakan tak terkalahkan, namun yang pasti dia bukanlah orang yang mudah jatuh. Mereka yang dapat membunuhnya di kota Fengdu adalah orang-orang kuat di tingkat 4 Kaisar Agung. Atau beberapa orang kuat yang juga merupakan Kaisar jangka menengah bergabung untuk dapat mengepung dan membunuhnya. Kaisar biasa belum membunuhnya di kota Fengdu sama sekali kemungkinan kematian. Kaisar Yama. Siapa ini? Siapa yang membunuh Kaisar Yama? Kaisar 5 Gunung. Atau apakah beberapa monster tua dari dunia bawah bergabung? Po Meng terkejut dan marah, dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Meskipun Kaisar Yama belum mati, dia masih berani bertarung. Kaisar Yama sudah meninggal, dan dia hanya akan pergi ke sana karena dia gila. Saat melarikan diri, Po Meng langsung mengeluarkan harta karun pembawa pesan dan mengirim pesan ke Istana ke-10 Kaisar Yama. Istana ke-10 Kaisar Yama ini mendesak. Ini mendesak. Kaisar Yama telah jatuh. Dia jatuh di kota Fengdu. Ini mendesak. Petik 2. Saat mengirimkan pesan ke Kaisar Neraka Aula ke-10, Meng Po juga mengirimkan pesan tersebut ke raksasa dan pembudidaya hantu kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya di domain Senluo Yama. Raja hantu dan hakim yang bertanggung jawab atas berbagai wilayah. Semua pembudidaya hantu kuat di bawah komando Senluo Yanyu berkumpul dan mengaktifkan formasi di area masing-masing. Cepat, jaga wilayahmu sendiri dan jangan berjalan sesuka hati. Cepat. Pesan-pesan parah menyebar ke seluruh wilayah Senluoyan dalam sekejap. Membela. Sesuatu yang besar telah terjadi. Meskipun Po Meng tidak tahu tentang Istana ke-10. Saya tidak tahu mengapa Istana ke-10 Kaisar Yama meninggalkan wilayah Senluo Yama, tetapi saya tahu bahwa Istana ke-10 Kaisar Yama tidak berada di wilayah Senluo Yama saat ini, selain dia. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Senluo Yama yang bisa tahan pilarnya. Hanya dia yang bisa memobilisasi semua orang yang berkuasa untuk mengendalikan situasi. Tapi dia tidak berani membiarkan pembudidaya hantu kuat lainnya mengambil tindakan. Orang kuat yang bisa membunuh Kaisar Yama. Kecuali dia di seluruh wilayah Senluoyan, jika pembudidaya hantu kuat lainnya dengan gegabah pindah, begitu mereka bertemu dengan mereka, itu pasti kematian. Siapa ini? Setelah Meng Po mengirim pesan diam, dia meraung diam-diam di dalam hatinya saat ini. Dia hanya ingin tahu siapa yang membunuh Kaisar Yama. Diam-diam. Ini sangat menakutkan. Bukan hanya Po Meng saat ini. Qin Chen tidak sengaja menyembunyikan jatuhnya Kaisar Yan Mo. Aura jatuhnya Kaisar di jangka menengah begitu menakutkan, meski penglihatan itu hanya terbentuk dalam radius puluhan juta mil. Aura tak kasat mata Kaisar musim gugur disampaikan secara diam-diam. Dan bahkan menarik perhatian kaisar besar lainnya di sekitar wilayah Senluoyan. Itu adalah, dalam kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya, ada keinginan samar dari orang kuat yang muncul, menatap ke kedalaman alam Senluo Yama. Saat berikutnya, pupil semua orang menyusut dan tubuh mereka ketakutan. Di dalam wilayah Senluoyan, apakah seorang kaisar agung telah jatuh? Tuhan! Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah Senluoyan?
Atau apakah seorang kaisar asing yang kuat masuk ke domain Senluo Yama dan dibunuh oleh dua kaisar raksasa yang tersembunyi di bawah 10 istana Yama? Tidak peduli yang mana, ini adalah berita besar. Sejak zaman kuno, kecuali pertempuran antara dunia bawah dan laut kosmik, selama ratusan juta tahun, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi di wilayah 4 Kaisar Agung. Dikombinasikan dengan gerakan Agung Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung menuju Gunung Huangquan. Gerakan tanpa malu-malu ini membuat kaisar kuat yang tak terhitung jumlahnya merasa sangat ngeri. Mengapa langit di dunia bawah tampak berubah? Tapi Qin Chen tidak peduli bagaimana fluktuasi itu ditransmisikan. Dunia kekacauan melahap langit dan bumi. Dengan lambaian tangannya, dia segera menyingkirkan asal-muasal yang runtuh setelah kematian Kaisar Yama. Melirik Pomeng yang sepertinya melarikan diri di kejauhan, mata Qin Chen menjadi dingin dan dia berkata kepada Molly dan yang lainnya. Telan, cepat telan asal mula Kaisar Agung Yan Mo yang pingsan di kehampaan. Ini hebat Tonik, jejak apapun sudah cukup untuk menghemat kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Juga, di kota Fengdu, pasti ada harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Yan Mo selama bertahun-tahun. Manfaatkan waktu dan rampas dengan cepat. Aku akan memberimu 20 momen yang menarik cepat. Tanpa perintah Qin Chen sama sekali, Molly dan yang lainnya bergegas menuju sumber kematian Kaisar Yama dengan mata merah. Hahaha, telanlah untukku. Kekuatan iblis muncul di sekujur tubuh Molly, dan tentakelnya menyapu dengan ganas, seperti gurita yang menakutkan dan ganas, terutama tubuhnya yang penuh dengan tonjolan dan tentakel yang tajam. Yang terlihat sangat menakutkan. Ledakan. Tentakel menari-nari di seluruh langit, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, setengah dari sisa jalan asal Kaisar Yama telah dijarah, dan kekuatan iblis melonjak ke seluruh tubuhnya. Menjadi semakin kuat. Ini terasa sangat enak. Meskipun Molly memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaimanapun juga, dia baru saja menerobos Kaisar Agung belum lama ini. Yang paling dia butuhkan adalah asal mula Kaisar Agung. Sekarang Kaisar Agung Yan Mo, jalan asal Kaisar Agung jangka menengah telah ditelan olehnya, dia tiba-tiba merasa tubuhnya penuh kekuatan, dan seluruh tubuhnya bergetar dan menyegarkan. Dan dia hampir akan mati. Sialan, anak ini Qin Chen telah bertindak terlalu jauh. Tubuh seorang kaisar yang hebat biarkan meledak seperti ini. Sayang sekali. Oh, alangkah baiknya jika tubuh sebaik itu bisa diberikan kepadaku. Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Lohu melonjak marah. Sekarang dia tidak memiliki tubuh, dia sangat ingin mendapatkan tubuh yang kuat. Menurutnya, tubuh Kaisar Yama adalah pembawa yang paling cocok untuknya. Siapa sangka akan meledak seperti ini? Sayang sekali. Luohu, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga tubuh Kaisar jangka menengah jika kamu menyimpannya? Maka Kaisar Yama bukanlah seekor ikan, bagaimana dia bisa dibantai olehmu dan masih meninggalkan tubuh utuh untuknya, kamu? Selain itu, meskipun aku membiarkan tubuhku utuh, apakah ini giliranmu? Molly mencibir, merasa leluhur iblis Luohu sudah gila. Belum lagi tubuh fisik Kaisar jangka menengah sangat menakutkan sehingga tidak dapat dengan mudah dipertahankan. Bahkan jika itu benar-benar disimpan, tidak mungkin untuk memberikannya kepada leluhur iblis Lohu. Memberikannya kepadanya hanyalah sia-sia. Sialan, Molly, berhenti bicara, hisap sekuat tenaga untukku, semakin banyak kamu menghisap, semakin baik. Apa yang kamu dapatkan sama dengan apa yang aku dapatkan. Kata leluhur iblis Lohu buru-buru. Dalam sekejap, jalan asli setelah runtuhnya Kaisar Yan Mo langsung dibagi oleh Molly, Tai Yin Mingnu, dan Kaisar Simei. Ada juga dojo Kaisar Yama. Pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Molly berbalik dan mengarahkan pandangannya ke dojo Kaisar Yama lagi. Matanya liar dan dia langsung membunuhnya. Ini adalah acara favoritnya.
Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei juga mengikuti. Mereka tahu betul bahwa kota Fengdu ini adalah kota terbesar kedua di wilayah Shenluoyan. Bagaimana mungkin harta karun di dalamnya lebih sedikit? Saya khawatir itu tak ternilai harganya. Membunuh. Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya bergegas menuju inti kota Fengdu. Hentikan mereka. Beberapa pembudidaya hantu yang kuat berteriak ketakutan dan buru-buru ingin melawan, tetapi lebih banyak pembudidaya hantu yang melarikan diri ke segala arah, tidak berani melawan sama sekali. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.